Jadi ini memang strategi Prabowo Subianto di mana juga dia ingin mengurangi pengaruh PDIP di dalam kabinet. Karena afiliasinya dekat dengan Jokowi, dekat dengan Megawati. Nah, jenis kelaminnya kan juga nggak jelas ini akhirnya. Di dalam politik itu kan butuh jenis kelamin. Nah ini sampingan sedikit ya. Anda mengkritik polisi, tapi Anda kurang mengkritik TNI. Kalau kita lihat ketika TNI itu menyatakan dalam Undang-Undang TNI yang terbaru 16 bidang yang bisa dimasuki, tapi kan secara de facto masih banyak bidang yang selain 16 itu. Misalnya komisaris, bulog dan lain sebagainya kan bukan bidang yang disebut di dalam Undang-Undang TNI gitu. Bahkan kalau tidak salah ya, Mayor Teddy pun nggak bisa dimasukkan sebagai staf kesekretariat negara. Kan di situ disebutkan yang sekmilnya, sekretaris militernya kan sesungguhnya kan begitu. Iya. Gitu. Kalau Anda baca, Anda browsing pernyataan saya baik di media online cetak, jelas Bung. Betapa kebakaran jenggot yang namanya Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, saya kritik terus. Bisa dibuka, ini nggak layak, ini nggak layak, harus pensiunkan. Saya keras juga, Bung. Jadi pembatasan, bagaimana hukum humaniter juga harus dihormati oleh tentara, bagaimana mereka harus menghormati aspek-aspek darurat sipil, darurat militer, darurat perang seperti apa. Saya sering diminta juga pendapat oleh mereka dan saya tanpa tedeng aling-aling juga. Coba dalam 1 bulan ini aja, betapa ada sekitar 5 tulisan saya yang khusus mengkritik TNI. Saya nggak ada beban, karena saya bukan siapa-siapa, saya akademisi. Jadi betul-betul bagaimana menyangkut dinamika kekuasaan, hukum hak asasi manusia, bagaimana posisi tentara kita di era demokrasi terpimpin, era Orde Baru, apa evaluasinya dari situ, era reformasi yang sekitar 25 tahun, apa yang harus diperbaiki. Makanya saya banyak juga ngajar di institusi-institusi militer karena kritik-kritik saya dianggap objektif begitu, Bung. Dekat tapi kemudian saya bisa menyampaikannya secara objektif. Kira-kira gitu, Bung. Oke, ada tambahan lagi. Ini agak aneh Prabowo Subianto ini mereshuffle kabinet tapi pejabat definitifnya belum ada. Ini kan aneh banget ya kan. Jadi Menpora belum ada orangnya. Kemudian yang menarik adalah Menko Polkam. Saya membayangkan orang seperti Syafri Samsudin itu yang paling layak menjadi Menko Polkam kalau dilihat senioritasnya kan. Tetapi saya kira dia juga tidak mau meninggalkan Kementerian Pertahanan yang merupakan legacy dari Prabowo Subianto dan Prabowo concern di sana. Dan itu kementerian teknis. Gimana dong? Siapa yang masa dia harus rangkap jabatan, kan aneh jadinya. Ya bagi saya nggak penting-penting banget Menko, Bung. Kalau Menko ditiadakan emang kenapa? Bisa aja dihapus semua Menko. Kalau koordinasinya terjalin baik antara kementerian-kementerian teknis dengan presiden, nggak perlu juga Menko. Nggak penting-penting banget menurut saya. Nah, persoalan tidak ada penggantinya menurut saya ini strategi kekuasaan bagaimana Prabowo sedang melakukan konsolidasi. Karena misalnya untuk membahas polisi, ya, di mana Menko Polkam itu otomatis menjadi ketua dari Kompolnas segala macam. Seperti saya bilang tadi, itu kayak jeruk makan jeruk. Jadi nggak mau membuka nanti persoalan-persoalan yang ada elit di konflik elit-elit kepolisian misalnya. Jadi ini memang strategi
Prabowo Subianto, di mana juga dia ingin mengurangi pengaruh PDIP di dalam kabinet. Gak bisa dibantah, Bung. Irisan antara Budi Gunawan dengan PDIP itu jelas ada. Ini kan juga harus dibaca ketika Prabowo memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Salah satunya menurut saya adalah bargainingnya kan begitu. Permintaan PDIP, ini kan permintaan PDIP. Iya. Tapi Hasto ini kan bukan orang bersih. Iya. Ini kan orang bersalah kemudian diampuni dalam tanda petik. Tapi ketika PDIP lagi-lagi ketua umumnya menempatkan Hasto sebagai sekjen, Hasto dianggap sebagai orang keras. Nah, apa ya Prabowo nyaman? Ya sudah. Orang-orang yang beririsan dengan PDIP menurut saya ya sudah dia penggal aja. Siapa? Iya Budi Gunawan, iya Sri Mulyani yang cenderung dekat kepada PDIP. Jadi ini betul-betul reshuffle kabinet ini juga antara lain mengurangi pengaruh PDIP di dalam pemerintahan, di dalam kabinet. Karena itu untuk juga menyelesaikan masalah siaga 1 dan malapetaka Agustus ini memang harus diganti posisi Menko Polkam, karena ini menurut saya sejak awal posisi Menko Polkam dipegang Budi Gunawan juga rentan karena afiliasinya dekat dengan Jokowi, dekat dengan Megawati. Nah jenis kelaminnya kan juga nggak jelas ini akhirnya, Bung. Di dalam politik itu kan butuh jenis kelamin. Bung Refli ada di mana posisinya? Kecuali akademisi kan, itu ya memang jenis kelaminnya ya bukan laki perempuan, artinya bukan memilih A atau B, ya kritik A dengan B, kritik dengan C tanpa beban, kan seperti itu. Jadi memang sengaja dikosongkan. Nah, lalu kalau Dito Menpora ini kan sejak awal juga kasus dugaan korupsi, masa mau dibiarkan? Prabowo bisa dibilang omon-omon. Jadi ini kan sebenarnya step by step orang yang terindikasi dengan dugaan kasus korupsi ya dipenggal. Sekaligus juga peringatan kepada Golkar. Ya nggak bisa yang gini-gini gue pertahankan. Kan kira-kira begitu. Nah ini juga lebih dekat kepada siapa? Kepada anak-anak kelompok geng Solo kan Dito itu dianggap. Yang nggak nyaman lah Prabowo, kan pelan-pelan juga dia harus mengesampingkan itu. Kan buktinya sekarang setelah beberapa yang direshuffle langsung ke Bengawan Solo kan begitu. Oke. Jadi itu kan harus bisa kita baca seperti itu dari analisis politik. Iya, Bro. Ini gara-gara Anda membuka begini, jadi perbincangan kita ini bakal agak panjang sedikit lagi ya. Begini, Bro. Anda sih dari gara-gara. Jadi menarik ya. Kalau kita bicara tentang kekuatan Prabowo sebagai presiden yang mandiri, ya, maka kan biasanya politik itu, kalau Anda ingin menjauh dari satu blok, maka Anda dekat blok yang lain, kan begitu? Iya. Tetapi ini tidak. Dia dalam tanda kutip nendang 2 blok sekaligus, tapi tidak juga narik blok yang lain. Saya kasih gambaran 3 blok. Blok Solo, blok Anies, sama blok Megawati PDIP. Blok Megawati PDIP ditendang dengan Budi Gunawan. Bahkan ada isu Jaksa Agung yang notabene adalah adik dari politisi senior PDIP akan diganti juga. Oke? Blok Solo itu ada Budi Ari, ya kan? Anda mengatakan whatever lah, Sri Mulyani atau Dito Aryo Tejo yang juga bau-bau 2 blok itu ditendang juga, ya kan? Tetapi Prabowo tidak mengundang blok Anies untuk menggantikan. Jadi dia betul-betul kalau kita konteksnya Pilpres kemarin, ya kan? Dia tendang, dia tetap dia tetap disuruh di luar pagar, 3 dia tendang, dan 2 yang merupakan bagian dari tim dia ditendang elemen-elemennya. Ini kan risky kalau dalam sisi politik. Kalau seandainya dia tidak kuat-kuat amat, gimana menurut Anda? Ya memang Prabowo membutuhkan Jokowi untuk
mengimbangi kekuatan Megawati PDIP yang menjadi partai pemenang pemilu legislatif. Ya. Tapi Prabowo juga membutuhkan Megawati untuk mengimbangi orang-orang Jokowi yang cukup banyak di kabinet. Jadi simbiosis mutualisme ini betul-betul politik keseimbangan, balance of power-nya dia betul-betul pegang untuk kedua kubu yang punya orang di dalam kekuasaan. Sementara kubunya Anies CS itu kan memang tidak ada di kekuasaan. Artinya seperti Nasdem pun tidak diberikan kesempatan, kan seperti itu. Nah, walaupun kemudian ada bergeser loyal kepada Presiden Prabowo, tapi kan loyalnya juga bukan 24 karat, kan kira-kira begitu. Jadi ini sedang melihat situasinya sampai 2 atau 2,5 tahun. Setelah itu kan tidak ada lagi loyalitas partai. Jadi betul-betul yang namanya koalisi itu umurnya seperti sumur jagung aja, 2 tahun, 2,5 tahun. Setelah itu mereka akan konsentrasi menghadapi pemilu 2029. Ini kan masih mereka menyiapkan apa pilkada 2025 ini dalam waktu dekat itu. Jadi dia pasti mempertimbangkan itu. Dia tidak ingin partai-partai ini yang di dalam koalisinya menjadi besar. Perlahan-lahan dia akan gerus itu. Dan partai-partai politik juga tahu bahwa peristiwa malapetaka Agustus kemarin sudah otomatis menyasar partai-partai Nasdem. 2 orang itu ini akan dipaksa untuk mundur. Dan juga PAN, 2 orang akan dipaksa untuk mundur. Begitu juga PDIP yang belum ada sikapnya terhadap orang-orang itu. Enggak, maksud saya tadi gini, yang Anda belum jawab adalah ketika kemudian Prabowo dalam tanda kutip menendang dua-duanya. Kan biasanya kalau nendang biasanya gitu kan, ada tukar tambah, ambil satu tendang satu. Ini enggak, yang satu enggak diangkat, yang 2 ditendang begitu. Geng Solo sama gengnya kebagusan gitu kan? Iya, nanti memang Prabowo berencana akan merampingkan kabinet yang menurut prediksi saya ya. Karena tentu akan ditanya, efisiensi itu apa sih gitu. Efisiensi kan bukan omon-omon, tapi implikasi atau implementasinya di lapangan seperti apa? Ya pengurangan. Apakah kemudian posisi Noel itu akan diisi? Kemungkinan enggak. Posisi wakil-wakil itu. Kemudian juga seperti saya bilang, dengan adanya peristiwa di mana Menko Polkam itu jadi ad interim dirangkap oleh Menhan, maka kemungkinan Menko-Menko yang lain juga akan begitu. Bisa jadi tinggal kita menunggu sebuah peristiwa Menko-Menko itu ditiadakan. Tentu dalam kasus Syafri Samsudin posisi Menhan itu jauh lebih strategis karena sebenarnya menteri-menteri yang menjadi fokus perhatian adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan. Itu kan triumvirat. Karena itu menurut saya di dalam triumvirat itu yang belum menjadi lingkaran terdekat Prabowo Subianto adalah Mendagri Tito Karnavian. Kita tunggu saja dalam reshuffle periode ketiga ini akan ada reshuffle termasuk kepada Tito Karnavian. Dan harus kita baca juga kepolisian itu di era Presiden Jokowi bisa dibilang anak emas Jokowi. Maka perlahan-lahan orang anak emas Jokowi dari unsur kepolisian ya sudah harus dikurangi. Masuk akal juga untuk keseimbangan politik kita. Begitu, Bung. Iya. Anda melihat nggak ada kecenderungan Prabowo untuk membalikkan bandul? Kalau dulu anak emasnya itu adalah kepolisian, polisi atau ex-polisi, sekarang anak emasnya TNI atau ex-TNI begitu? Iya, saya kira masuk akal juga. Ini kan soal kesejarahan juga, di mana PDIP kan merasa lebih dekat. Soekarno itu dulu merasa lebih dekat dengan polisi. Mereka tidak nyaman dengan TNI. Nah, kalau Prabowo sekarang juga seperti itu, ya Jokowi kan bagian dari PDIP kan. Nah, maka kemudian kepolisian menjadi dalam quote and quote anak emas.
wajar juga kalau kemudian Prabowo sekarang menganak emaskan tentara ke depan. Ya untuk konsolidasi kekuasaan, untuk keamanan dirinya, di mana di dalam politik itu selalu akan ada yang namanya musuh di dalam selimut. Makanya musuh-musuh itu akan ketahuan ketika selimutnya dibuka. Jadi memang Prabowo harus keluar, harus bangun dari mimpinya, dari tidurnya untuk membuka selimutnya. Jangan tidur terlalu lama supaya Anda tahu bahwa ada musuh di dalam selimut. Nah, begitu, Bu. Oke, sekarang bagaimana dengan Panglima TNI? Orang mengatakan Panglima TNI ini kan warisan dari Jokowi juga. Ada konflik anaknya Tri Sutrisno yang kemudian tidak lazim di TNI. Kemudian ada juga dugaan dalam tanda kutip ya, nih mohon maaf, dugaan rivalitas dalam internal TNI yang pro Geng Solo dan pro Jokowi, pro Prabowo ya kan. Kemudian tentu rivalitas TNI dan Kapolri. Tapi lucu, TNI dan kepala kepolisian dan Panglima TNI kelihatannya akrab begitu. Padahal institusinya bersaing. Coba Anda agak bongkar sedikit yang fenomena ini. Ya, jadi melihat fenomena Jenderal Agus Subianto Panglima TNI dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri itu beda. Beda latar belakang. Kalau Listio Sigit Prabowo tidak ada irisan dengan Prabowo Subianto. Sementara Agus Subianto ada irisan karena sejak letnan dan kapten bersama Prabowo di pasukan Raja Wali, kemudian dia masuk Komando Kopassus. Itu ada irisan pada saat Prabowo sedang memimpin komando pendidikannya Kopassus. Jadi ada irisan. Maka dia pelan-pelan menurut saya yang saya baca bertransformasi dari pendukung Jokowi bisa dengan cepat beralih menjadi pendukung Prabowo. Jadi relatif aman Agus Subianto itu ketimbang Listio Sigit Prabowo mau bertransformasi gimana? Kan beda. Nah, itu yang harus dibaca. Loh, kalau soal persaingan rivalitas wajar kalau para kepala staf angkatan yang 3 orang itu ingin menjadi Panglima TNI. Kalau kemudian ada Wapang sekarang tentu juga menjadi rival di elit, itu wajar saja. Namun di TNI kan agak beda dengan di kepolisian. Unsur komandonya kuat gitu, Bung. Jadi dia juga nggak terjadi konflik elit yang seperti di kepolisian, nyaris nggak ada, Bung. Tidak seperti yang terjadi di kepolisian. Jadi Prabowo bisa firm memegang itu, apalagi Menteri Pertahanannya juga sangat dekat. Sementara Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan juga bukan pemegang anggaran, pemegang anggaran Menteri Pertahanan. Jadi dia juga harus loyal terhadap Menteri Pertahanan. Sementara polisi kan enggak. Dia pemegang peran, dia langsung bisa minta ke Menteri Keuangan. Karena itu juga menurut saya selama hubungan tata negaranya tidak seimbang antara TNI dan Polri, selama itu juga rivalitas dan gesekan di bawah nggak bisa diselesaikan, maka betul-betul harus direformasi polisi itu, termasuk tidak boleh langsung di bawah Presiden. Oke, operasional seperti TNI di bawah Presiden nggak apa-apa, tapi dalam administrasinya harus di bawah kementerian seperti TNI. Ini kalau enggak, dia Kapolri seperti orang nomor 2 di Republik ini yang berkuasa setelah Presiden. Karena itu harus betul-betul direformasi. Undang-undang di dalam undang-undang dasar juga memang harus dikembalikan ke undang-undang yang lama tentang posisi polisi. Jadi saya melihat memang undang-undang 1945 atau 2002 itu undang-undang aspal, asli tapi palsu begitu. Karena itulah banyak terjadi gesekan-gesekan supaya kita juga membuka cakrawala kembali. Banyak
kelemahan-kelemahan dari amandemen 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Begitu, Bung. Jadi Bro, lebar kemana-mana ini. Iya, oke, nggak apa-apa, kita kemana-mana dulu sebentar. Karena saya tertarik ya. Sekarang ini Anda tahu banyak sekali mantan-mantan Panglima TNI yang masih fresh. Bahkan lebih junior dibandingkan Menhan Syafri Samsudin. Saya tidak ngitung angkatan laut, angkatan daratnya aja yang saya hitung kan. Ada Muldoko, ada Gatot Nurmantio, kemudian ada Andika, ya, Perkasa. Ada lagi nggak yang angkatan darat? Iya. Iya, 3 itu kan? Iya. Nah, Iya. saya tidak tahu ya. Kalau Andika Perkasa kan memang politiknya berbeda. Dia sudah mengambil jalan menjadi loyalisnya PDIP dan sekarang sudah bergabung dengan PDIP dan pernah dicalonkan sebagai gubernur Jateng walau gagal. Muldoko saya tidak tahu, Gatot Nurmantio saya tidak tahu. Padahal kalau kita lihat misalnya seperti Gatot memang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi, tapi kan tidak terhadap pemerintahan Prabowo. Muldoko kita tidak tahu bagaimana orientasi dan sikap politiknya, tapi mereka ini kan ibaratnya mantan Panglima TNI yang masih segar bugar untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Silakan, Bro. Iya, ini kan soal pilihan-pilihan politik juga. Ketika kemudian dia mau bertarung di kancah nasional, ini kan mekanisme kepemimpinan nasional dari partai politik. Kalau Gatot Nurmantio dan Muldoko nggak masuk partai politik, ya sudah terima nasibnya, memang begitu. Makanya Andika lebih memilih masuk ke dalam partai politik, kan gitu. Berarti dia masih ada keinginan menjadi presiden melalui partai politik. Nah kalau Gatot Nurmantio, Muldoko tidak masuk partai politik, ya risikonya seperti ini. Nggak, maksud saya gini, bukan soal 2029, tapi ditarik Prabowo sebagai salah seorang pembantunya. Misalnya kan sekarang jabatan Menko Polkam. Bisa saja. Iya. Tapi kan kubu yang berbeda. Muldoko kan sudah kelihatan kubu yang berbeda. Sementara Gatot Nurmantio ketika pilpres kan tidak berada di kubunya Prabowo. Kan kira-kira lu nggak berkeringat masa gua ambil? Kan kira-kira gitu aja, Bung, sederhananya. Kecuali lu dukung gua berkeringat, wah ini bisa diberikan tempat seperti itu. Tapi saya kira Prabowo akan ada pertimbangan tersendiri terhadap perwira-perwira tinggi bintang 4, entah mau diberikan kedudukan apa dan lain-lain. Bung Refli, ini ada waktunya juga, kebetulan saya janji dengan yang lain juga. Oke. Silakan closing statement, Bro. Ya saya kira ini kesempatan bagi semua pihak bahwa reformasi Polri itu memang tidak bisa kita tunda-tunda, bukan hanya bicara masalah stabilitas politik jangka pendek, menengah, atau panjang, tapi ini sebuah keharusan. Reformasi Polri itu yang dicita-citakan sejak tahun 1998 itu harus diimplementasikan dengan cara-cara bahwa polisi kita adalah polisi yang memang betul-betul profesional, polisi yang memang mengutamakan pelayanan publik, dan dia harus dijauhi dari unsur militeristik. Karena menurut saya profesionalisme Polri itu betul-betul harus berdasarkan hukum dan profesional tanpa intervensi politik, dan juga akuntabilitas dan transparansi kepolisian tidak bisa lagi ditutup-tutupi, serta soal pemenuhan hak asasi manusia, polisi harus menghormati dan melindungi HAM, dan tentu saja yang terakhir penguatan pengawasan internal dan eksternal kepada polisi juga harus dilakukan bukan oleh lingkungan kepolisian, tapi oleh kita-kita ini sebagai perwakilan masyarakat. Demikian yang bisa
saya sampaikan, Bung Refli. Oke bro, terima kasih ya. Sudah lebih dari 1 jam kita bicara dan ini daging semua, mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saudara sekalian, baru saja dengan Selamat Ginting ya kita bicara banyak hal reformasi Polri terutama, dan yakinlah ini pembicaraan karena kita ingin melihat Indonesia ini lebih baik. Jadi fungsi polisi itu bukan fungsi yang menakut-nakuti rakyat, tapi betul-betul pelindung dan pengayom masyarakat. Bukan sumber backing para koruptor atau backing pengusaha hitam, tapi betul-betul menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang aman, damai karena dilindungi oleh polisi, bukan masyarakat yang terancam karena kritis. Jadi tangkaplah maling-maling uang negara, penjamret, ya kan, pembunuh, pemerkosa dan lain sebagainya, tapi jangan proses orang-orang yang kritis kepada kekuasaan. Karena orang kritis pada kekuasaan itu pasti bukan orang jahat. Ya, orang yang kritis pada kekuasaan itu orang yang ingin melihat Indonesia lebih baik. Orang jahat itu adalah orang yang nyolong, orang yang korupsi, diberikan jabatan tidak amanah. Nah, itulah orang jahat. Itulah yang harus ditangkap. Bahkan polisi harus juga berani membuka dirinya, karena orang jahat pun ada juga di sekitar internal kepolisian, sebagaimana institusi lain juga banyak juga dihuni orang-orang yang korup. Begitu sobat era sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.